Dalam program Dhammakatha kali ini, Banti akan melanjutkan menjawab pertanyaan yang masuk, ya. Pertanyaan dari Willy Wijaya, ya. Pertanyaannya banyak, ya. Satu orang tapi pertanyaannya banyak. Wandami Bante, saya ada beberapa pertanyaan mengenai jalan 8 sila. Mungkin maksudnya menjalankan 8 sila, ya. Yang nomor 1, saya masih jaga toko dan toko saya ada pasang bel. Welcome, ya, maksudnya selamat datang gitu ya. Ada bunyi ting tong gitu ya, dan setiap pagi buka toko saya hidupkan bel tersebut. Pertanyaannya, apakah saya melanggar sila bila ada orang keluar masuk toko lalu belnya berbunyi? Hmm. Nah, perihal sila ke-7 ya. Perihal sila ke-7 ini Bante sudah pernah menjelaskan ya di program Dhammakatha yang sebelumnya. Nah, coba didengarkan ya. Nah, di sana Bante jelaskan bahwa ada 4 ya pengecualian ya. Apakah kita mendengarnya sendiri dari tempat tinggal kita? Ya, jadi misalnya ya kalau orang tinggal di kota kan kadang-kadang ada suara musik dari jalan, dari tetangga dan lain sebagainya. Tapi kita sendiri tidak setel musik ya. Kita berdiam diri di rumah kita, tapi kita masih bisa mendengarkan suara dari tetangga atau dari jalan. Nah, suara-suara tersebut meskipun terdengar ya, tapi bukan dengan sengaja ya, dengan sengaja mendengar lalu terdengar. Nah, itu kita tidak melanggar sila ke-7 ya. Jadi kalau terdengar dari tempat tinggal kita. Nah, yang kedua, kalau terdengar ya pada saat melakukan perjalanan ya. Nah, itu juga tidak melanggar sila. Ya, jadi misalnya di dalam mobil ya, lalu ada pengamen datang ya main musik. Nah, lalu kan terdengar gitu ya. Itu tidak apa. Nah, yang ketiga misalnya pada saat kita menerima undangan makan. Ya, misalnya umat melakukan menerima undangan makan. Nah, nanti di restoran ada yang main band dan lain sebagainya. Nah, kalau diri sendiri tidak pesan lagu ya, itu tidak apa-apa ya, terdengar pada saat menerima undangan makan dan lain sebagainya. Nah, yang keempat juga pada saat melarikan diri, misalnya dari bahaya, lalu terdengar di jalan ya, nah itu tidak apa-apa. Nah, jadi itu adalah pengecualian meskipun mendengar tetapi tidak melanggar sila yang ke-7 ya. Nah, yang ini juga ya perihal bunyi bel ya. Nah, apakah bunyi bel ya atau bunyi kadang kalau kita naik mobil ya, kita tidak pasang seat belt, nah mereka nanti bunyi ting 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 ya. Nah, atau misalnya pada saat mau parkir ya, biasanya ada alarm ya, terlalu mundur, terlalu dekat ke trotoar nanti dia bunyi. Nah, yang seperti itu ya tidak termasuk. Karena apa? Di Vinaya sendiri Buddha mengizinkan ya bahwa misalnya ya ada pembagian pendapatan sangga ya. Nah, pada saat itu boleh memukul kentongan ya atau misalnya bel gitu ya untuk memberikan informasi bahwa ini waktunya berkumpul gitu ya. Nah, juga misalnya di wihara atau di tempat meditasi misalnya waktunya selesai meditasi ya atau misalnya waktunya makan. Nah, meskipun kita memukul ya kentongan, bel dan lain sebagainya itu tidak termasuk dalam bermain musik atau mendengar musik ya. Nah, itu pengecualian. Jadi kalau ada bel ya masuk ting tong seperti itu ya hanya selamat datang itu hanya alarm saja ya, tidak termasuk. Yang kedua, waktu hidupkan mobil kalau tidak pakai tali pengaman sering bunyi ting tong. Nah, ini sudah terjawab ya. Yang ketiga, waktu menjalankan 8 sila, apakah boleh sembahyang leluhur di rumah? Dalam kurung, hanya menghormati atau sebagai tanda bakti. Dan pada waktu famili meninggal, keluarga meninggal ya, apakah boleh kita memberikan penghormatan terakhir pada waktu jalankan 8 sila? Nah, ini juga Bante sudah jelaskan ya di program Dhammakatha sebelumnya tentang pengambilan tisarana. Ya, pengambilan perlindungan terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha. Bagaimana tisarana bisa lepas, bagaimana tisarana bisa jadi kotor, ya, atau jadi gagal diambil. Ya.
Nah, di sana Bante sudah menjelaskan ya. Misalnya kalau kita melakukan penghormatan kepada ya sanak famili yang sudah meninggal ya, leluhur yang sudah meninggal atau bahkan kepada para dewa, nah itu disamakan seperti pengambilan bukan perlindungan ya, tetapi sebagai bentuk penghormatan saja ya ke raja misalnya ya, ke presiden dan lain sebagainya. Nah, kita menghormat raja ya, biasanya umat awam menghormat raja atau presiden ya. Nah, itu bukan untuk mengambil perlindungan untuk terbebas dari samsara ya. Tapi hanya untuk apa? Kebahagiaan duniawi. Ya, karena misalnya hubungan bisnis ya, apakah supaya jadi aman dan lain sebagainya, membina hubungan seseorang, tapi karena dia memang orang yang dihormati ya, warganya, maka kita memberikan juga penghormatan. Nah, sama juga kayak orang menghormati dewa, melakukan pemujaan ya. Misalnya supaya untuk hidup selaras dengan dewa atau supaya aman nih dalam kehidupan ini. Nah, itu bukanlah perlindungan untuk terbebas dari samsara. Nah, perihal perlindungan terbebas dari samsara tetap kepada Buddha dan Sangha. Nah, sehingga ya pengambilan perlindungan tidak kotor atau tidak gagal. Ya. Nah, tapi kalau kita sangat memuja dewa hingga ya terlalu bergantung pada mereka, nah itu bisa jadi mengotori katanya ya, mengotori tisarana, pengambilan tisarana kita. Ya. Oleh sebab itu perlu tahu takaran ya. Jadi hanya perihal duniawi saja. Nah, kemudian kalau menghormati ya leluhur, sembahyang leluhur pada saat mengambil 8 sila ya, itu tidak masalah ya. Anda bisa mengambil 8 sila dan masih boleh melakukan penghormatan. Sama saja seperti anak-anak namaskara ke orang tua ya di hari-hari tertentu, misalnya bahkan di hari uposatha ya. Pertanyaan berikutnya, kalau ada kesulitan waktu mau pergi keluar kota, apa bisa nggak ngambil 1 hari uposatha? Dan di hari uposatha berikutnya baru diambil lagi. Ya boleh-boleh saja ya. Nah dijelaskan bahwa zaman dulu ya, ada banyak orang-orang yang sangat peduli perihal pengambilan uposatha sila ini. Karena zaman dulu tidak ada kalender yang tepat ya, juga tidak ada perhitungan astronomi yang akurat ya, jadi mereka hanya melihat bulan ya. Pada saat melihat bulan kadang-kadang, di malam hari nggak bulat, tapi nanti bulannya bulat malah di pagi hari gitu ya. Nah jadi, mereka kadang mengambil hari uposatha itu sebelum, pada saat, dan sesudah. Ya, jadi supaya benar-benar tidak terlewatkan gitu hari uposathanya ya. Nah intinya adalah mereka berharap bahwa bisa tepat ya. Nah untuk bisa tepat ya, daripada ketinggalan lebih baik mereka menjalankan sampai berhari-hari. Jadi kadang ya, kalau ada 4 hari uposatha dalam 1 minggu ya, berarti mereka menjalankan ya 3 kali 4 ya, 12 hari ya dalam 1 bulan. Nah, itu sah-sah saja. Nah, atau misalnya kalau Anda tidak bisa melakukan di hari uposathanya ya, karena kerja dan lain sebagainya, nah Anda boleh ambil di hari berikutnya, tidak ada masalah, itu juga merupakan sebuah kebajikan tentunya, ya. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah perbuatan baik saya bisa mendukung kebaikan untuk keluarga saya? Mohon bimbingan Bante dan kalau bisa minta jabaran penjelasan setiap silanya. Terima kasih Bante. Oke, penjabaran setiap sila Bante sudah jelaskan di program Dhammakatha yang sebelum-sebelumnya. Ya, Anda bisa ikuti satu persatu. Di sana akan Anda dapat penjelasan yang lebih detail. Ya. Nah, perihal bahwa apakah perbuatan bajik saya bisa mendukung kebaikan untuk keluarga. Nah, tentunya bisa ya. Bahkan Bante juga di salah satu ceramah Bante ada menjelaskan bahwa Bante memberi contoh misalnya seorang presiden. Misalnya di satu desa ya, itu mereka mendapat kabar bahwa presiden akan datang. Misalnya bulan depan presiden akan datang gitu ya. Nah, untuk presiden agar datang ya, mereka sudah langsung memperbaiki jalan dan lain sebagainya ya. Nah, akhirnya presiden datang. Nah, itu sebetulnya ya kalau dari sisi karma ya, sebetulnya karmanya
yang paling utama adalah karma dari Bapak Presiden. Bahwa seorang presiden itu karmanya luar biasa sehingga kemanapun dia pergi ya, jalan itu harus beres gitu ya. Terlihat bersih, rapi ya. Nah, jadi demi kepentingan presiden ya, karena karma baik presiden ya, akhirnya karma-karma baik penduduk desa pun juga akhirnya terkabul ya. Akhirnya bukan terkabul tapi berbuah akhirnya ya. Sebetulnya mereka juga memiliki potensi karma-karma baik, tetapi potensi karma-karma baik mereka sepertinya terkondisi ya oleh karma baik dari seorang Bapak Presiden gitu ya. Nah, oleh sebab itu seringkali ya karma kita itu berhubungan ya. Nah, misalnya pekerja ngikut bos ya. Nah, bos kalau karma baiknya kuat ya, pekerja juga dapat banyak keuntungan ya. Sering didapat bonus ya, atau sering ditraktir dan lain sebagainya. Nah, atau misalnya kalau bosnya kamarnya baik, berarti bisnisnya juga aman, mulus, lancar, dan lain sebagainya, ya. Jadi murid-muridnya ya, atau pekerja-pekerjanya, pengikut-pengikutnya juga akan banyak mendapat manfaat. Nah, begitu juga di dalam rumah tangga. Kalau orang tua ya memiliki karma baik yang kuat, atau misalnya ya orang tua tidak punya karma baik yang kuat, tapi anaknya memiliki karma baik yang kuat. Nah, maka mereka bisa saling mengkondisikan. Ya. Jadi tidak pernah rugi kalau kita melakukan kebajikan. Itu bisa bermanfaat untuk kita dan bisa juga mengkondisikan karma baik keluarga-keluarga yang lain, anggota keluarga yang lain ya, anak, istri dan lain sebagainya juga menjadi bahagia dan mendapatkan buah dari karma-karma baik mereka sendiri. Ya, jadi pada saat karma baik berbuah, karma baik kelompok ya juga ikut berbuah gitu ya, saling mengkondisikan. Nah, demikian penjelasan Bante dalam program Dhammakatha kali ini.